baik, saya atas nama Budian Minumleni. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai peran dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Di sini pertama-tama tentunya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan Polri itu sendiri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana hukum yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, terkhususnya pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut, yaitu poin yang pertama atau bagian A, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. E, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H, mengadakan penghentian penyidikan. I, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah ataupun menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Bagian I atau yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang kelima atau yang terakhir, menghormati hak asasi manusia. Tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan sendiri merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan yang dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu yang pertama adalah di bidang pidana. Tugas jaksa dalam bidang pidana adalah yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Yang kedua yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam tugas jaksa atau peran jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua pengawasan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Perkenalkan, nama saya Shelmita Tamaya Label. Di sini saya akan menjelaskan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah persidangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang ada pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim yang pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklarifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada bagian pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan kasus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melakukan proses peradilan yang dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjukkan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara, menuntut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuai perkara yang diajukan dan didahili bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.
Perkenalkan, nama saya Bulanita Naung. Saya akan membahas tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita telah terjadi banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai beberapa tugas, yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, KPK juga mempunyai beberapa wewenang, yaitu yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu yang pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Baik, di sini saya atas nama Cindy Ahia Priscilia Weno, dan saya akan menjelaskan peran advokat dalam penegakan hukum. Pertama-tama kita harus mengetahui, apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas, profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dan menyadari hak-hak fundamental mereka di depan umum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan menjadi advokat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, merupakan warga negara Republik Indonesia, yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang keenam, lulusan ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang.
Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dan yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Dan yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam pembelaan perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Selain itu, ada juga kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Di antaranya, yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan.